Halo bolo-bolo, balik meneng channelku, channel saya bahas kasus-kasus yang suangar pol. Piye kabare bolo, sehat atau kalian? Nah, setelah kemarin ya, kita menceritakan serial pembunuhan yang mematikan dari Madam Lalaurie. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, belum nonton, bisa cek di channel ini. Nah, kali ini kita akan menceritakan kasus pembantaian satu keluarga ya, yang mana pembunuhnya masih menjadi misteri sampai sekarang. Menurutku kasus ini sangat-sangat menyesalkan sekali bolo-bolo. Soalnya apa? Soalnya gini, korbannya tuh anak-anak yang berjumlah 4. Jadi mereka pada saat itu mati semua. Terus ya bolo-bolo, jadi ketika kematian 4 orang ini pada saat itu masih ditinggal sama orang tuanya kerja. Apa nggak sedih banget jadi orang tuanya? Nah, gimana ceritanya bolo-bolo? Buat kalian, genten cari tempat yang nyaman, cari cemilan buat nonton video ini ya sampai habis, wajib. Dan yuk tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Bolo-bolo, ceritanya adalah ceritanya tentang kematian Tan family, yang mana kasus ini masih menghantui Singapura selama beberapa dekade ini. Di sini siapa yang udah denger atau sudah pernah nonton tentang Tan family ini? Mungkin nanti kalian bisa bantu untuk menanggapi video ini atau mungkin ada koreksi apabila ada yang salah ya. Nah, jadi kejadian mengerikan ini terjadi pada tahun 1979 di negara Singapura. Jadi pada waktu itu hidup ini sebuah keluarga bahagia di mana terdapat seorang ayah bernama Tan Kuen Chai yang usianya sekitar 38 tahun, sedangkan istrinya bernama Le Mei Ying yang usianya 30 tahun. Pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama nih namanya Tan Kok Ping yang pada waktu itu umurnya 10 tahun. Terus yang kedua Tan Kok Hin umurnya 8 tahun. Yang ketiga Tan Kok Sun umurnya 6 tahun. Dan yang terakhir Tan Chin Ni yang umurnya 5 tahun. Jadi anaknya itu laki-laki. Terus yang terakhir itu adalah perempuan. Jadi 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tan family waktu itu tinggal di sebuah flat macam rusun gitu yang ada di perumahan umum HBD di blok 58 Geylang Bahru di Kaliang, Singapura. Di situ mereka hidup sangat bahagia sekali dan tidak pernah merasakan apa yang namanya berantem, keributan itu tidak pernah. Jadi mau orang tuanya, mau orang tua ke anak, mau anak ke anak itu tidak pernah berantem. Jadi damai tentram. Dan pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kedua orang tuanya ini menjalankan sebuah layanan minibus untuk mengantarkan anak-anak di daerah sana untuk sekolah. Jadi memang setiap pagi sekitar jam setengah 7 mereka sudah tidak ada di rumah. Terus kejadiannya gimana? Nah, ceritanya begini. Suatu hari pada waktu itu Tan dan Mei sekitar jam 6.35 mereka sudah bekerja seperti biasa. Jadi pada waktu itu dia pamitan, dia mencium kening keempat anaknya ini, lalu berangkat mengantar anak-anak yang ada di sana. Pasti di sini kalian mikir, loh kok mereka nggak bareng sama anak-anak? Apa nggak anak-anaknya sekolah juga? Nggak. Jadi memang pada waktu itu anaknya ini, keempat anaknya sekolah di jam tengah 8 dan mereka memang sangat mandiri, jadi mereka berangkat sendiri. Tapi di jam 7.10, nah si Mei ini selalu menelpon anak-anaknya ini agar untuk mengingatkan supaya gendang siap-siap supaya berangkat ke sekolahnya tidak telat. Nah terus ceritanya ya kebetulan banget ketika Mei pada waktu itu mau nelpon, di situ tidak ada satupun yang angkat, kayak nggak seperti biasanya. Coba ditelepon kayak tuh kok nggak diangkat, kayak aneh banget, nggak biasanya. Apa mereka udah berangkat kali ya? Di situ pikirnya si Mei. Nah karena aneh, karena janggal, Mei cobalah untuk menghubungi tetangganya untuk dimintai tolong untuk ngecek anak-anak di perumahannya tadi itu. Nah saat tetangganya ini ngetuk kayak tok loh, kayak sepi banget, tidak ada orang, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Pokoknya dari situ coba diketuk lagi, tapi hasil tetap sama, tidak ada jawaban sama sekali atas apa yang dia dapat. Tetangganya langsung mencoba menceritakan ini kepada kedua orang tuanya. Di situ Tan dan Mei berpikir, oh mungkin anaknya udah berangkat beneran. Di situ ya udah santai aja, kalem, tidak ada perasaan apapun di antara orang tuanya ini, antara Tan dan Mei. Nah singkat cerita sekitar pukul 10 pagi Tan dan Mei ini sudah selesai mengantarkan anak-anak yang ada di sana ke sekolahnya.
Akhirnya dari situ mereka balik ke rumah mereka, dan sesampainya di rumah ya dia mencoba membuka kayak seperti biasalah, tidak ada perasaan apapun karena kan mereka beranggapan bahwa anak-anaknya ini berangkat sekolah, jadi ya sepi gitulah. Akan tetapi di sini bolo-bolo ketika si Tan dan Mei ini hendak bersih-bersih, dia mencobalah untuk membuka kamar mandi, dan di sini bolo-bolo mereka terkejut. Soalnya pada waktu itu mereka melihat pemandangan terburuk selama dia hidup. Di situ mereka melihat anak-anaknya tewas dalam posisi saling tumpuk menumpuk di kamar mandi. Apa nggak ngeri banget? Nah, atas apa yang mereka lihat nih, mereka shock, sedih, marah, kayak seolah-olah nggak percaya. Padahal tadi pagi itu masih ketemu, masih dia pamitin, masih dia cium keningnya, tapi kok malah berakhir tragis seperti ini. Makanya bolo-bolo atas apa yang dia lihat, mereka langsung menelpon polisi untuk segera datang. Sesampainya di sana, polisi ini langsung melakukan olah TKP serta sebagian timnya juga mereka langsung membawa 4 jasad korban ini untuk dilakukan otopsi. Saat itu mereka mendapati bahwa anak-anak meninggal masih menggunakan kaos piyama. Terus di sini bolo-bolo, hasil dari otopsi ini cukup mengerikan sekali. Kenapa aku bisa mengatakan seperti ini? Soalnya ya bolo-bolo, setiap anak Tan dan Mei ini mengalami minim-minimnya 20 tusukan. Bayangkan 20, nggak cuma 1, 20. Kalian bayangin betapa banyaknya kan? Apa nggak kalau dipikir-pikir tuh darahnya ngalir kemana-mana. Nah saat itu anak paling tua yaitu si Tan Kok Ping ini bagian lengan kanannya itu hampir putus. Tapi pada saat itu mereka melihat tangan kanannya itu ada semacam rambut. Ini menandakan bahwa mungkin ada perlawanan pada waktu itu. Tapi di sini karena namanya anak-anak ya pasti kalah lah oleh tenaga orang dewasa. Dan selain itu anak termudanya Tan Jin ini di bagian mukanya ada bekas sayatan. Memang pelakunya ini sungguh-sungguh biadab sekali bolo-bolo. Kebrutalan yang cukup bajingan ini menyebar kemana-mana. Banyak warga yang datang karena kayak penasaran, sudah jelas. Wah, ada apa di sana? Polisi yang nggak mau barang bukti yang ada di sana ini hilang atau rusak, akhirnya melarang mereka untuk masuk ke TKP. Nah, terus gini bolo-bolo. Di situ ya awal mulanya polisi bingung karena dia merasa ada yang aneh dalam perkara ini. Pertama, mengapa polisi ini bingung? Kalau semisal case ini adalah case perampokan, pasti kan tidak mungkin kalau di rumahnya ini nggak ada yang namanya kerusakan. Akan tetapi pada waktu itu ketika dicek, ini tidak ada satupun barang-barang yang rusak. Terus tidak ada jendela, terus pintu itu yang rusak juga, kayak nggak ada macam bekas dongkelan gitu. Jadi kalau ini dianggap sebagai case perampokan kayak tidak mungkin. Jadi yang memang pelakunya ini datang cuma untuk membunuh anak-anak yang ada di sana. Terus bolo-bolo waktu itu juga polisi ini menemukan bahwa pisau dapur yang ada di rumah ini itu hilang satu. Jadi kemungkinannya memang pelaku datang membawa tangan kosong terus masuk menyelinap mengambil pisau dan menghabisi anak-anaknya si Tan dan Mei. Bukti ini menjadi sangat kuat karena di area dapur dan wastafel ini banyak sekali jejak-jejak darah dari sang pelaku. Nah, dari apa yang ditemukan nih, polisi menduga sepertinya pelaku dalam kejadian ini adalah orang terdekat dari keluarga Tan. Karena kayak tidak mungkin kalau semisal orang nggak dikenal. Soalnya apa? Soalnya pelaku itu tahu celahnya. Makanya di situ atas apa yang terjadi, polisi langsung mencoba menginterogasi lebih dari 100 orang yang tinggal di sekitar rumahnya Tan dan Mei. Akan tetapi dari 100 orang tersebut tidak adanya tanda-tanda ya bahwa satu dari mereka ini adalah pelakunya. Terus ya ada sebuah kesaksian juga dari salah satu tetangganya yang bernama Yam Yinting yang memang kebetulan tinggal di flat yang sama dan sering duduk mengamati anak-anak. Nah jadi memang ceritanya pada pagi itu dia tidak mendengarkan sama sekali suara keributan kayak adem ayam kayak biasanya. Nah atas pengakuan tersebut polisi langsung menduga nih bahwa wah ini pasti pelakunya lebih dari satu orang. Jadi memang nanti setiap anaknya nanti kayak akan gantian digiring ke kamar mandi. Soalnya apa? Soalnya kalau ini dilakukan di luar kamar mandi pasti suaranya bakal berisik sekali dan akan terdengar oleh tetangga-tetangga mereka. Nah akan tetapi atas pernyataan tersebut ini masih belum membantu untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Nah bolo-bolo atas apa yang terjadi ternyata banyak sekali teori-teori yang berseliweran pada kasus ini. Teorinya apa saja itu yuk kita bahas. Teori yang pertama yaitu Tan dan Mei terlibat dalam skema Tontin. Nah ini skema apa mas?
Jadi Tontin itu adalah semacam sebuah sistem asuransi jiwa di mana nantinya apabila ada salah satu yang meninggal, nanti orang yang bersangkutan yang masih hidup akan menerima sejumlah uang dari hasil transaksi yang dilakukan oleh orang yang sudah mati selama hidupnya. Nah, jadi di sini bolo-bolo menurut keyakinan saya, ada seseorang yang memang sengaja ingin mengambil uang dari skema Tontin yang dilakukan keluarga Tan. Akan tetapi ini agak aneh karena memang ini sangat bertentangan sekali, sangat kontradiksi. Kalau semisal memang pelakunya ini pengen ngambil uang ya dengan cara itu, seharusnya kan yang dibunuh itu orang tuanya. Tapi ini kok malah anak-anaknya. Karena kan kalau anak-anak uang itu akan lebih kecil daripada orang tuanya. Jadi kayak kalau aku pikir ya kayak nggak make sense banget. Nah makanya karena tidak pas ya, polisi jadi menduga, wah sepertinya keluarga Tan ini punya utang dan nggak bisa bayar sama penjudi besar yang ada di sana. Nah dari situ kemungkinannya penjudi ini marah besar dan membuat mereka melakukan hal-hal yang nekat ke mereka. Tapi saat ditanya, Tan menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak pernah punya utang ke siapapun. Terus bolo-bolo ada teori kedua di mana yaitu kartu ucapan tahun baru dari seorang pembunuh. Jadi ceritanya gini, 2 minggu berselang setelah kejadian itu, tahun baru pun tiba. Di Singapura itu tidak asing lagi dengan dengan budaya memberi kartu ucapan tahun baru ke seseorang. Nah, jadi ketika nanti tahun baru, setiap orang di sana saling memberikan surat antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ya Tan Family juga mendapatkan kartu ucapan yang cukup banyak dari orang-orang. Ya, ucapan kayak biasalah, kayak selamat tahun baru, terus sukses terus ya, sehat-sehat. Ya gitu-gitulah modelnya. Nah akan tetapi ada satu surat ucapan yang menarik perhatian mereka. Mengapa sangat menarik? Karena ya gambarnya itu adalah gambar anak-anak lagi bermain dan terdapat sebuah catatan. Yang mana catatannya ini sangat membuat shock. Tulisannya tuh berisi seperti ini. Sekarang ya kalian tidak punya keturunan lagi. Sambil ada emot ketawa. Hahaha. Apa nggak medeni? Terus di bawahnya ini bertanda tangan sang pembunuh. Kartu ucapan tersebut menimbulkan dugaan bahwa sepertinya pelaku dari kematian anaknya ini adalah kerabat atau saudara dekat dari keluarga Tan Family. Soalnya sepertinya pelakunya ini tahu kalau Mei pada waktu itu ini belum lama sekali ya ini melakukan sterilisasi yang membuat dirinya tidak punya anak lagi. Makanya teori tersebut sangat kuat sekali. Nah terus ada teori yang ketiga yaitu paman dari anak-anak Tan Family adalah pelakunya. Teori ini menguat ketika tim penyidik ini mendapatkan kesaksian dari seorang supir truk. Supir truk ini melihat seseorang kayak berjalan tergesa-gesa menuju sebuah taksi yang telah terparkir di blok 96 yang gak jauh dari flat lokasi Tan. Nah ciri-cirinya adalah seseorang pria yang umurnya itu sekitar umur 20 tahun. Dan terus ya supir itu melihat ya bahwa pria itu memiliki noda darah di bagian sisi pakaiannya pria itu. Dari situ tim penyidik langsung melanjutkan penyidikannya ke sopir taksi. Dan di situ memang benar apa yang dikatakan oleh sopir truk itu. Terus di sini pertanyaannya, kenapa sopir taksi ini tidak curiga? Jadi memang pada waktu itu sopir taksi ini tidak curiga karena mungkin dia merasa bahwa oh ini adalah korban kejahatan, makanya ya udah diboncengin aja. Nah terus ketika dirinya ini sudah masuk ke dalam mobil, pria ini langsung meminta untuk diantarkan ke jalan lavender. Nah terus bolo-bolo di sini ya, Pak sopir taksi ini tahu kalau semisal pria ini membawa sebuah pisau. Bagaimana bisa tahu? Jadi pada waktu itu ketika pria ini keluar, pisau yang ada di dalam sakunya mungkin membentur pintu mobil kayak teng. Jadi di situ ya memang supir taksi ini wah sepertinya dia bawa pisau. Tapi ya karena dia tidak ada sangkut pautnya ya udah dibiarkan begitu aja lah. Atas informasi yang diperoleh dari supir truk dan supir taksi, tim penyidik mendapatkan satu orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sama mereka. Orang itu adalah tetangga Tan Family yang sering dipanggil paman sama anak-anak. Dugaan ini menguat karena sebelum kejadian orang ini sering banget main ke rumahnya untuk meminjam telepon rumah. Nah terus bolo-bolo karena dia ini saking seringnya, makanya dia nih bisa akrab dengan anak-anak dan mungkin ya bisa tahu aktivitas dari keluarga mereka juga. Kayak jam segini lagi ngapain, jam segini lagi ngapain. Jadi ya segala aktivitasnya tahu semua.
Makanya atas apa yang terjadi dari situ polisi langsung menangkap dan mencoba menginterogasinya bolo-bolo. Wah, cangkemnya. Singkat cerita, 2 minggu setelah penangkapan bolo-bolo, pria ini dinyatakan bebas. Loh, kok bisa? Soalnya waktu itu kurangnya bukti-bukti untuk memastikan bahwa dia ini adalah pelakunya. Makanya dia bebas bolo-bolo. Terus ada teori lagi nih, yaitu Mei ya, ibu dari keempat anak ini diduga mempunyai hubungan terlarang dengan paman itu. Nah, jadi selama masa hubungannya, memang paman ini kayak semacam apa ya, meminta Mei untuk meninggalkan keluarganya agar mereka bisa bebas. Akan tetapi di situ Mei menolak apa yang diminta sama paman ini. Makanya paman menjadi sangat marah dan mungkin ya karena marah, dia melampiaskannya dengan membunuh keempat anaknya si Mei. Apa enggak? Gila. Terus ada lagi nih, ada teori lagi. Jadi waktu itu ada yang mengatakan bahwa Tan menyembunyikan sebuah lotre undian. Nah, ceritanya gimana Mas? Jadi ceritanya pada waktu itu ya, kerabatnya si Tan meminta Tan untuk membelikan sebuah tiket lotre. Dimana ketika ini diumumkan ternyata lotre itu memenangkan sebuah jackpot yang sangat besar, dimana hadiahnya adalah sekitar 45 ribu dolar. Bayangkan itu kalau dirupiahin, wah banyak banget. Dari situ karena lotrenya ini menang, kerabatnya ini datang ke rumahnya si Tan untuk mengambil hadiahnya. Tetapi ketika hendak diambil, Tan lupa nih menaruh lotre tersebut. Waduh, kemana? Dicari-cari nggak ada. Di situ kerabatnya marah dan kecewa. Dia menduga, wah sepertinya Tan ini memang sengaja banget nih buat nyembunyiin lotre itu. Makanya atas kekesalan tersebutlah kerabatnya ini menghabisi anak-anaknya Tan dan Mei. Ya, jadi kurang lebih seperti itu bolo-bolo. Teori-teorinya banyak banget memang teorinya. Ada yang ngomong gini, ada yang ngomong gitu. Maksud ada juga yang bilang keluarga Tan ini terlibat dalam pengedaran narkoba. Wah, jadi ya memang banyak sekali lah. Nah, akan tetapi dari semua teori-teori yang ada, Tan dan Mei ini menyangkal semua teori itu dan mereka memang sudah mengikhlaskan kepergian keempat anaknya ini. Jadi kurang lebih seperti itu para bolo-boloku, cerita mengenai kematian anak-anak dari keluarganya Tan family. Pelaku dari kejadian tersebut hingga detik ini masih belum diketahui siapa orangnya. Mungkin kalian kalau tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau kataku sih gak bakalan tahu lah kalian. Ya, jadi gitu aja bolo-bolo. Makasih banyak yang udah nonton video sejauh ini. Aku doakan biar kalian ini sehat, banyak rezekinya ya. Terus buat kalian yang belum dapat jodoh nih, semoga kalian dipertemukan jodohnya. Amin. Amin. Oh ya nih buat kalian jangan lupa ya buat subscribe channel ini, jangan lupa di like, share dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena apa? Karena satu subscribe kalian ini sangat berharga buat saya. Oke lah gitu aja. See you and goodbye.